pemirsa, mengenai sejarah yang terjadi di berbagai daerah, tentunya membuat masyarakat masa kini penasaran, ingin mencari tahu bagaimana awal terjadinya suatu peristiwa di masa lampau. Sebagai bentuk nyata sejarah yang ada, maka terbentuklah sebuah peninggalan yang dapat diamati pada zaman sekarang. Dan kali ini bersama saya, Syifa Ramadhani, akan mengulik kira-kira ada apa saja ya yang ada di dalam Banyumas mengingat sejarah yang ada. Inyong, Karorika, paham sejarah Banyumas. Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang terletak di kaki Gunung Slamet. Jika merujuk pada cerita rakyat setempat, yakni Babat Banyumasan, kabupaten ini terbentuk pada abad ke-16, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang, yang kini didirikan oleh seseorang yang bernama Raden Djoko Kaiman pada tanggal 6 April tahun 1582. Namun, dengan mendasarkan pada momentum tanggal diwisudakanya Raden Djoko Kaiman yang bergelar Adipati Warga Utama II sebagai Adipati Wirasaba ke-7, hari lahir Banyumas diganti menjadi tanggal 22 Februari 1571 Masehi. Nah, untuk luasnya, kabupaten ini mampu mencakup 27 kecamatan dengan 30 kelurahan dan 301 desa. Nah, jangan salah, Kota Purwokerto juga merupakan jantung kotanya Banyumas yang kini dikenal sebagai kota pelajar tingkat kedua di Jawa Tengah. Selain itu, ternyata Banyumas juga memiliki julukan loh, yaitu sebagai kota pensiunan. Dari luas kabupaten ini mampu menciptakan banyak cerita dan sejarah yang beragam hingga menjadi identitas Banyumas itu sendiri. Dengan berbagai peninggalan yang memiliki nilai sejarah, Banyumas ini dijadikan sebagai tempat wisata yang memiliki banyak sumber pengetahuan di dalamnya. Banyumas terkenal dengan keseniannya yang menarik seperti lengger dan ebek. Nah, untuk makanan khasnya, terdapat mendoan dan kecot yang bisa kita temui di berbagai tempat di Banyumas. Serta tak lupa, mereka memiliki logat bahasa Ngapak yang blak-blakan, menjadikan Banyumas memiliki ciri khas yang unik. Selain itu, masyarakat Banyumas juga memiliki falsafah egaliter, tidak mengenal perbedaan kasta. Gak heran kan kalau mereka sangatlah ramah dan toleran terhadap sesama. Kota Lama Banyumas, di mana kota tersebut merupakan tempat yang paling menarik di Banyumas, sebab menjadi pusat wilayah dan menjadi tonggak berdirinya Babat Banyumasan sejak 451 tahun yang lalu. Dan uniknya, kawasan tersebut merupakan kawasan heritage karena terdapat percampuran 3 budaya yang berbeda sekaligus dalam satu wilayah, Jawa, Belanda, dan Tionghoa. Wah, kita ulik bareng-bareng yuk! Kota Lama Banyumas ini memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang masih melekat dan tersusun rapi sampai sekarang. Di antaranya Pendopo Saka Aji, di mana kita bisa menemukan berbagai monumen seperti sumur mas, kereta peninggalan, serta rumah putih yang memiliki unsur budaya Belanda. Selain Pendopo Sipanji, Banyumas juga memiliki bangunan kolonial dan kawasan pecinan. Contohnya, di Jalan Pangkuran, Saudagaran, kita bisa menemukan kawasan pecinan yang memiliki banyak cerita sejarah di dalamnya. Nah, kawasan ini disebut dengan Cafe 1001. Kita juga bisa menemukan salah satu tempat ibadah yang mencolok, yaitu Tunteng Pontekpio. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi sejarah Banyumas. Banyaknya sejarah dan nilai-nilai yang tersimpan di Banyumas membuat Banyumas dijadikan sebagai cagar budaya, sarana belajar, dan tempat wisata sejarah. Karena hanya dengan itulah budaya Banyumas akan tetap lestari. Nyong, Karorika, paham sejarah Banyumas. Dari Banyumas, saya Syifa Ramadhani. Sampai jumpa.